Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi dzawil Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Shadaqallah. Pertama-tama mari kita puja kepada Allah yang mana dengan kudrah dan iradah serta inayah daripada Allah Ta'ala nyo kita bak malam nyo katruh bak malam yang ke-10 daripada Allah. Itulah malam ke-6 daripada fase yang pertama yang dinamakan dengan fase rahmah. Dan berbahagia Allah Ta'ala semoga dimudahkan dan diberi kesehatan terwujudnya untuk lanjutkan fase yang kedua yang dinamakan dengan fase maghfirah, dan fase yang ketiga yang dinamakan dengan fase ittaqun minan nar. Kemudian selawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarga beliau serta sahabat sekalian. Ta'zim wal ikram kamu kepada abu serta umi yang ada di Kubah. Allahumma ighfir lahumma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhum. Selanjutnya kepada aku selaku pucuk pimpinan Dayah Darul Mu'arif dan Dayah Darul Mu'arifah dan keluarga, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga kepada seluruh dewan-dewan guru serta sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada mukadimah Pak Malam Barosa diikuti kepegah kahanali dira. Nyo Pak Malam nyo juga golongnya dira. Nah, hal-hal yang dakunya dimaklumkan. Sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, niscaya diperkenankan bagi kalian. Niscaya diperkenankan bagi kalian. Allah Ta'ala diperintahkan Subhanallah. berdoa kepada kalian. Celok boleh minta, celok yang udah kenal. Allah Ta'ala akan dikabulkan hukuman hajat. Baik hajat tersebutnya berupa yang menyangkut dengan dunia ataupun hajat tersebut yang menyangkut dengan akhirat. Namun dalam hal dikabulnya doa nyo gendanya yang berdoa belah tergesa-gesa, karena kadang-kadang dikabul doa tersebutnya secara cepat ataupun secara lambat. Dalam halnya di dalam kitab Nabihul Ghafidin dan dijelaskan dengan heboh cara Allah Ta'ala dikabulkan doa. Yang pertama dipegah dalam kitab Nabihul Ghafidin yang di ketika hamba tersebut yang berdoa kepada Allah waktunya dalam waktu dekat tersebut yang dikabulkan. Lagi contoh dalam sebuah kisah. Seorang nelayan yang mempunyai anak yang dalam keadaan lapar. Air mata anak tersebut yang menetes
Sehingga hanya tega kalau andainya dalam keadaan tersebut gejok nyari gejak laut, gepasanglah nyari. Alhamdulillah usaha beliau dikabulkan oleh Allah Taala. Senang hati itu kalau ikut dan leganya dua ekor tersebut sambil membayangkan anak tersebut sambil kebayangkan anaknya tengah berpayung ekor tersebut dalam keadaan nyaman dan perutnya akan terasa kenyang. Namun yang hanyalah sebuah mimpi karena dalam perjalanan gua tersebut nelayan merempok dengan seorang raja penguasa yang ternyata raja tersebut galak ikut yang dibawa oleh nelayannya. Diperintahkan raja tersebut pak pengawal-awalnya untuk gejok tersebut. Hanya dihiraukan apakah mau ataupun tidak mau, boleh ataupun tidak boleh. Yang namun engkau tersebut mesti gejok oleh pengawal tersebut. Karena kadang-kadang seorang penguasanya nyona kenikmatan sendiri. Kenikmatan tersebut kon Pak Wate dipajung engkau tersebut. Becet Pak Wate sangat gerampas engkau tersebut bak nelayannya. Ternyata ada kenikmatan tersendiri bagi orang-orang yang mempunyai penyakit. Singkat cerita, raja tersebut dibawa ke istana. Ternyata takdir berkata dari ikan tersebut mengenai ujung jari daripada raja tersebut. Tiba-tiba rajanya merasakan sakit yang luar biasa. Akhirnya raja tersebut untuk Wate kalau lelaki tersebut rupanya racun yang bakut tersebut nyoka memasuki ke dalam darah tersebut. Wate ke damoka darah raja tersebut kami nyampur dengan racun ke dokter ke tabib. Anak ubat lain mesti diamputasi. Anak ubat lain mesti Diamputasi. Oleh diamputasi jari tersebut ternyata racun ini mantap tersebar di dalam Tuhan agak jaga menonton hadapan tu horokan. Wate-nya amputasi sampai ke pergelangan tangan. Ternyata setelah diamputasi, sakit tersebut memang gaduh, namun rasa gundah risau yang ada di dalam hati raja tersebut nyomalah datang. Gak. Kalau sehingga raja tersebut diundanglah al-himah. Nyopu yang terjadi. Padahal penyakit tersebut gak ada, cuma rasa risau yang ada di dalam hati, rasa gundah dan hati tidak tenangnya selalu datang pada raja tersebut. Sehingga ahli hikmah tersebut juga nyon yang merasa teraniaya gara-gara rohnya. Orang yang memang bagian ada gara-gara wate kejadian seorang raja betul. Karena ikut yang mencot tersebut adalah ikut yang dibawa oleh seorang raja yang tujuannya dibawa kepada anak yang tengah merasakan rasa. Akhirnya raja tersebut diundanglah nelayan tersebut ke istana. Wate perlu ke istana yang raja tersebut bertanya kepada nelayannya. Nelayan tersebut dari awal kon kalau kumaah yang berdoa terhadap tu. Cuma raja tersebut yang ditanya yang berdoa Pak Odenya. Gegerlah nelayan. Ya Allah ya Tuhanku,
le raja bauronyo ka gubernur kekuasaannya, maka nampakkanlah kekuasaan nyan bahwanya bergetar hati raja tersebut, karena hati raja tersebut bergetar gara-gara Salam juga. yang berlebihan dalam cerita tersebut nyo hati-hati terhadap doa orang yang beraniaya. Dahsyatnya orang teraniaya pak wartanya pun dinampakkan azab oleh Allah Ta'ala. Cara yang pertama Allah terima doa. Cara yang kedua Allah terima doanya. Hana kawannya pun, hana kawannya lagi. Bisa-bisa bahkan kekelip Ibnu Abbas rahimahullah ta'ala antara doa dan dikabulkannya doanya sampai 20 tahun. Kadang-kadangnya orang dia berdoa berumur umur yang saya bangun 20 tahun. Umur yang 20 tahun ya kalau ya kadang-kadang kadang-kadang nah itu maksud itu sendiri. Agaknya ada kopi. Ya ke kau dulu. Nah hikmah tersendiri. Nah karena Allah tanya lebih timbang tanya sendiri. Yang kedua Allah tanya nyo keterima doa kadang-kadang hanya keterima di dunia, cuma tengok di akhiratnya gelanto daripada doa tersebut gujuk pahala kepadanya. Lagi kadang-kadang lidahnya tak berdoa kepada Allah Ta'ala ya ilahi dan mengisni hatta ara abasalam wa ashraf min jiri zamzam wa usalli khalfa makam wa azur ubatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kadang-kadang kalau sempat tentaya gede, kalau sempat tak kunjung ubah Nabi Muhammad, kalau sempat dan sembahyang di belakang makam, nyo kawai diperjumpakan nyo dengan yang namanya kematian. Betul doa yang terpanjatkan bahkan berulang-ulang kali terpanjatkan yang hanya dari oleh Allah Taala gelap tinggal. Bisa jadi tengok di orang kiamat bak pintu surga nyangka boleh nadanya fulan bin fulan kala ke hati kala kunjung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya berdoa dalam hal berdoa kepada Allah Taala. Kadang-kadang saya ada sempat istighfar, ada sempat berdoa kata berdoa dia. Ada hai itu lagi ya. Apalagi nyo dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan nyonya malam yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar, nyo dan berdoa kepada Allah Taala berupa malam tersebut. Mungkin di komentar yang dapat disampaikan. Kita yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok Arif. Arif billah.